Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufiknya, dengan rahmatnya, dengan pertolongannya dan kemudahan darinya, alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah di antara rumah Allah Jalla wa Ala setelah melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan kita memohon kepada Allah semoga apa yang baru saja kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan dengan bermajlis ilmu yang mana ia merupakan taman di antara taman-taman surga yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman di antara taman surga, maka mampirlah, singgahilah. Faqalu, maka para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang engkau maksudkan dengan taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Yang kalau kami melewatinya, engkau perintahkan kepada kami untuk mampir. Qal, maka Nabi SAW menjawab, majalisul dzikir, ay majalisul ilm, yaitu majelis zikir atau majelis ilmu. Dan alhamdulillah kita berada padanya pada kesempatan kali ini. Keutamaan yang sangat besar dan banyak yang ada pada majelis-majelis ilmu yang sayang kalau kemudian kita lewatkan. Biasanya kalau di akhir pekan, sudah punya planning masing-masing tuh. Ya, sudah ada family time, ya, waktu bersama dengan keluarga, waktu refreshing dan seterusnya. Ya alhamdulillah, ya kita justru memanfaatkan waktu akhir pekan kita untuk bermajelis ilmu. Dan tentu ini adalah merupakan nikmat karunia dari Allah yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan kita, panutan kita untuk meraih keutamaan, kemuliaan, kebaikan dan keberkahan-keberkahan. Khususnya barokah di waktu pagi. Jadi waktu pagi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala didoakan khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu pagi ini punya keistimewaan dan kemuliaan tersendiri, khusus. Ya. Kenapa? Karena didoakan langsung oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan untuk umatku di waktu paginya. Iya. Ya Allah, berikan keberkahan untuk umatku di waktu paginya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Ya, keberkahan pada harta kita, rezeki kita, keluarga kita, pekerjaan kita, aktivitas dan kegiatan-kegiatan kita, dan terkhusus kehidupan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala karuniakan dan limpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, dan orang-orang yang mengikutinya dengan selamat hingga datangnya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh hari ini ya, tema kita yang akan kita bahas adalah tentang istidraj. Iya, wa mal istidraj, dan apa yang dimaksud dengan istidraj itu. Ini yang akan kita kaji bersama pada kesempatan hari ini. Sudah sering dengar kalimat istidraj Bapak Ibu? Ya, istidraj. Ya, apa itu istidraj? Nah, ini akan kita kaji pada kesempatan subuh hari ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak orang mengira setiap kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan ini adalah bukti dan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ya, kalau kita mendapatkan nikmat, ya, kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan, kelancaran-kelancaran urusan, karena itu memang menjadi harapan yang kita minta, yang kita mau. Siapa yang mau hidupnya susah? Ada? Ada yang mau mendapat masalah? Kayaknya semua mau ya. Ya? Iya. Tidak ada yang mau. Semua kita mau urusan kita lancar, dimudahkan. Kita dikaruniakan oleh Allah nikmat dan kebaikan-kebaikan yang banyak. Iya. Namun ya, tidak semua apa yang kita sangkakan tersebut. Ketika seseorang mendapatkan nikmat dan karunia yang berlimpah, Allah mudahkan urusan-urusannya, tidak secara otomatis menandakan bahwasanya Allah mencintai hamba tersebut. Ya, tidak secara otomatis menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Ada orang yang justru hartanya semakin bertambah. Ada yang kesehatannya alhamdulillah semakin fit. Ya. Ada yang kemudian pangkatnya semakin tinggi. Gelar akademiknya, pendidikannya Masya Allah bertambah. Ia mendampingi nama aslinya, baik di depan maupun di belakang. Iya. Tetapi pada saat yang bersamaan, dia justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia justru jauh dari sholat. Dia justru jauh dari Al-Quran. Dia justru jauh dari amaliyah kebaikan, amal-amal soleh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia ingkar. Ia tidak mentaati perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mendapati ada orang-orang yang seperti ini justru semakin keras hatinya ketika diberikan nasihat, ketika diingatkan. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun anehnya, dia merasa justru dirinya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya kalau kita biasa membaca surah Al-Kahf di hari Jumat, di malam atau hari Jumat, selain Yasin misalnya, ya, di akhir-akhir surah Al-Kahfi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan ya Muhammad kepada mereka, hal nunabbi'ukum, maukah aku kabarkan, aku informasikan kepada kalian, bil akhsarina a'mala, orang-orang yang merugi amal perbuatannya. Bukan dia tidak beramal Bapak Ibu, dia banyak beramal, amalannya banyak, tapi di mata Allah semua amal yang dia lakukan itu merugi, sia-sia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, dia termasuk orang-orang yang justru tersesat di dunia ini. Apa lanjutan ayat itu? Allah mengatakan wa yahsabun, tapi dia menyangka, dia mengira,
yuhsinuna sun'a. Dia mengira dia sudah melakukan amal yang terbaik, tapi ternyata di mata Allah justru sia-sia, rugi amal perbuatannya. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama halnya dengan orang-orang yang Allah karuniakan seperti yang kita sebutkan tadi. Hartanya semakin bertambah, kekayaannya melimpah, jabatannya naik, pangkatnya semakin tinggi, kesehatannya semakin fit dari waktu ke waktu. Tapi justru dia jauh dari Allah, jauh dari sholat, jauh dari Al-Quran, jauh dari amal-amal soleh. Tapi dia menyangka dia diberikan nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu adalah merupakan bentuk istidraj. Itu adalah merupakan istidraj. Dan tabiat dasar daripada manusia seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Fajr. Ya, tabiat manusia secara umum jamaah yang dimuliakan Allah itu seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, kalau Allah berikan dia ujian itu tidak selamanya keburukan, jemaah yang dimuliakan Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Kami berikan ujian kepada kalian, bentuknya apa? Kebaikan dan keburukan, kenikmatan dan juga musibah, masalah. Jadi ujian terkadang kita selalu berpikir dan menyangka, ya, ujian itu dalam bentuk hal-hal yang tidak baik. Padahal kebaikan itu sendiri, kenikmatan-kenikmatan yang kita nikmati sampai hari ini, itu juga adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan jemaah yang dimuliakan Allah. Manusia ini kalau diberikan kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan, ya, Allah berikan apa yang dia inginkan, apa yang diucapkan lewat lisannya, disebutkan dalam ayat ini, Rabbi akramani, Tuhanku memuliakanku. Ya. Allah memuliakan aku, Allah menyayangi aku, Allah mencintaiku. Tapi coba lihat ayat berikutnya, lanjutan ayat itu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi coba lihat, kalau dibatasi, dikurangi rezekinya, karunianya oleh Allah, tidak mendapatkan seperti kondisi dan keadaan yang pertama. Dikurangi rezekinya, bukan dihilangkan, dikurangi saja. Mungkin pendapatannya bulan ini berkurang dibandingkan pendapatannya bulan sebelumnya. Tahun ini lebih susah dibandingkan tahun sebelumnya. Allah kurangi, tapi dia tetap bisa menjalankan aktivitasnya. Apa yang ucapan yang keluar lewat lisannya? Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakanku. Allah enggak adil, kenapa saya seperti ini? Allah kasih sama dia, kenapa saya justru berkurang? Itulah tabiat daripada manusia. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan terkecoh dengan melihat kondisi kenikmatan-kenikmatan yang ada, ya. Karena itu adalah merupakan bentuk istidraj. Apa yang dimaksud dengan istidraj, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Secara bahasa, istidraj itu artinya membawa seseorang sedikit demi sedikit menuju sesuatu. Ini secara bahasa. Mengantarkan seseorang, membawa seseorang menuju sesuatu secara perlahan-lahan, secara sedikit demi sedikit. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah atau secara syariat, yang dimaksudkan dengan istidraj adalah suatu keadaan ketika Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kenikmatan kepada seorang hamba yang terus menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bermaksiat maksudnya di sini lupa kepada Allah, lalai dari Allah, tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjauhi dan meninggalkan larangan Allah. Suatu keadaan
di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada seorang hamba yang terus melakukan kemaksiatan sehingga ia semakin lalai, sehingga ia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin merasa aman. Lalu kemudian pada akhirnya datang azab Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba. Iya. Jadi kenikmatan yang Allah berikan, tapi kemudian membuat dia apa? Semakin lalai, semakin jauh, semakin merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tiba suatu waktu Allah Subhanahu wa taala datangkan azab dan siksanya secara tiba-tiba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 44. Ya, surah Al-An'am ayat 44. Patut untuk kemudian menjadi renungan kita bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bih." Dan ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Lalu kemudian kami bukakan, kata Allah, kami bukakan semua pintu-pintu segala sesuatu yang dia butuhkan. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka merasa bergembira, mereka merasa berbahagia dengan apa yang telah mereka dapatkan, apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, dibukakan semua pintu-pintu segala sesuatu yang mereka butuhkan. Apa kata Allah? Akhadnahum baghtah. Lalu kemudian kami adab mereka, kami berikan siksa kepada mereka secara tiba-tiba. Fa idzahum mublisun. Lalu kemudian ya ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala ya'manu makrallah illal qaumil khasirin. Dan tidaklah merasa aman, ya, tidaklah ada orang yang merasa aman dari siksa Allah kecuali siapa? Orang-orang yang merugi. Ada di antara kita yang menjamin kita aman terus? Ada jemaah? Gak ada. Apa yang terjadi dan menimpa saudara-saudari kita di Palestina, apakah mereka mengharapkan seperti itu kondisinya, keadaan mereka? Tidak, sama dengan kondisi kita, sama dengan yang kita harapkan. Mereka pun ingin merasa aman. Mereka ingin beribadah kepada Allah sebagaimana kita ingin beribadah kepada Allah dalam kondisi aman. Iya. Kita lihat bencana, ujian yang menimpa saudara-saudari kita di beberapa daerah di tanah air beberapa bulan yang lalu. Ya. Bencana banjir bandang, longsor yang ada di Sumatera, yang ada di Aceh. Apakah mereka tahu itu akan datang? Nggak ada yang tahu. Apakah mereka inginkan? Tidak mereka inginkan. Tetapi jika Allah berkehendak terjadi, maka terjadi. Dan itu terjadi secara tiba-tiba. Ya, secara tiba-tiba. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini coba kita perhatikan tadi, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menghukum mereka yang bermaksiat kepada Allah. Mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi justru Allah bukakan pintu-pintu kenikmatan. Makanya orang-orang beriman, jemaah yang dimuliakan Allah, ketika dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan urusannya, dia tidak serta-merta langsung berbahagia. Ya, tidak serta-merta langsung berbahagia dan bergembira. Tapi dia berkaca, introspeksi terhadap diri. Jangan-jangan iya. Ini adalah kenikmatan yang dipercepat. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu kenikmatan. Mengapa? Inilah yang disebut dengan apa? Istidraj. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad
bahwasanya kata beliau, apabila engkau melihat, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada seorang hamba yang terus melakukan kemaksiatan sesuai dengan apa yang ia sukai, maka sesungguhnya itu adalah istidraj. Kata Nabi SAW, kalau kita melihat ada seorang yang Allah karuniakan, Allah berikan dia kenikmatan-kenikmatan seperti apa yang dia sukai, ya, sementara dia terus dalam kemaksiatannya, dia terus jauh dari Allah, dia terus lalai dari Allah, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Lalu kemudian Nabi SAW setelah menyebutkan perkataan beliau, kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah sebutkan tadi. Ya, falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka lupa dengan peringatan-peringatan yang sudah disampaikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kemudian Allah bukakan pintu-pintu segala sesuatu. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka berbahagia dan bergembira dengan apa yang mereka telah dapatkan, akhadnahum baghtah, lalu kemudian kami akan siksa mereka secara tiba-tiba. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya seseorang itu mendapatkan istidraj? Apa tanda-tanda seseorang terkena istidraj? Ya. Apa tanda-tanda yang bisa kita ketahui? Ya, secara umum di antaranya rezekinya semakin luas tetapi ibadahnya semakin sulit. Ya, rezekinya semakin lancar tetapi ibadahnya semakin sulit. Iya. Allah berikan kemudahan-kemudahan rezeki, ya. Hartanya bertambah, tapi kemudian jarang terlihat di masjid misalnya. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hartanya semakin bertambah tetapi syukurnya semakin berkurang. Ini di antara tanda-tanda seseorang terkena istidraj. Iya, hartanya bertambah tetapi syukurnya berkurang. Harusnya semakin bertambah harta kita, semakin bertambah pula rasa syukur kita. Iya. Bagaimana kita ketahui bertambah rasa syukur kita? Dengan tiga hal. Yang pertama apa? Lisan kita senantiasa berucap syukur, alhamdulillah. Ya kan? Lisan kita selalu mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah atas nikmat bertambahnya harta yang saya miliki, bertambahnya rezeki yang saya peroleh. Kemudian yang kedua, semakin yakin dia di dalam hatinya bahwasanya semua harta yang bertambah yang ia dapatkan, rezeki yang berlimpah yang ia peroleh bukan lewat usahanya. Tidak ada andilnya sedikit pun di situ. Tapi semuanya adalah berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang bertambah, harta yang bertambah yang ia dapatkan, ini semua semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sang pemilik rezeki yang memberikan rezeki kepada hambanya. Yakin dia bahwasanya semua yang saya dapatkan dari harta ini, dari rezeki ini, ya, ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, nampak dalam wujud pengamalan anggota tubuhnya. Orang yang bersyukur kepada Allah maka akan semakin mendekati sang pemberi rezeki, bukan semakin jauh. Ya, kita ambil satu contoh sederhana jemaah yang dimuliakan Allah. Dalam interaksi muamalah sesama manusia, ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, selalu bantu kita, apakah kemudian kita menjauhi orang yang membantu kita tersebut? Nah, saya tanya jemaah, sebelum nanti saya yang ditanya. Kalau ada orang yang sering bantu kita, ya,
Apapun kebutuhan kita, dia bantu, dia support, dia dukung. Apalagi kalau kita dapat masalah, kita datang kepada beliau, misalnya, ya, kita minta bantuannya, saya lagi ada masalah, bisa bantu enggak? Dia bantu, sering dia bantu kita. Atau misalnya kita ambil contoh yang lain, misalnya masjid, ada donatur masjid yang sering support, ya, baik pembangunan fisiknya, kebutuhan-kebutuhan fasilitas yang dibutuhkan, ya semua dia yang support. Kira-kira kalau ada orang seperti ini, kita jauhi atau semakin dekat? Nah jemaah, kita jaga atau kita biarkan saja? Kita jaga, kita perhatikan, kita berusaha untuk semakin dekat, kan gitu. Karena kalau tidak, dia pun akan menjauh. Ini interaksi kita dengan manusia, ya, yang bisa kita ukur, ya, yang bisa kita ukur kebaikan yang dia berikan kepada kita, yang bisa kita takar perhatian yang dia tunjukkan kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini? Ada yang bisa hitung? Ada yang bisa balas? Boro-boro dibalas, kan gitu. Hitung aja susah. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, kata Allah, la tuhsuha. Kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Secerdas apapun kita, secanggih apapun dan semodern apapun alat hitung yang kita ingin yang gunakan untuk menghitung nikmat dan karunia Allah, maka tidak akan pernah sanggup. Maka orang yang bersyukur ketika diberikan rezeki dan karunia dari Allah, dia semakin dekat. Anggota tubuhnya semakin dekat kepada Allah. Bagaimana anggota tubuhnya dekat kepada Allah? Ketika berkumandang hayya 'alas shalah, tidak ada istilah sebentar. Dia tinggalkan urusannya dulu, pekerjaannya istirahat dulu. Karena siapa? Allah mengajak kita, Allah memanggil kita untuk sholat. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, yang kita nyatakan cinta kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat, dan kita berharap bisa berkumpul bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan perkara solat sebagai apa? Penyejuk hatinya, penenang jiwanya. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan aku jadikan penyejuk hatiku, penenang, penentram hatiku, jiwaku dalam solatku. Nabi sering mengatakan kepada sahabat yang mulia Bilal bin Rabah, muazzin Nabi SAW, ya Bilal aqimis salah, wahai Bilal, qomat, tegakkan solat, wa arihna biha, berikan ketenangan kepada kami dengan solat. Iya. Kalau kita hari ini waliyadzubillahi min dzalik, ya, kita lagi asik-asiknya bekerja, ada panggilan adzan, ya, panggilan muadzin, apakah kita bergegas? Masing-masing kita introspeksi diri. Jadi ini tanda seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya semakin sering menyebutnya. Sama kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, sering bantu kita, sering disebut enggak? Atau dilupakan? Sering disebut, si fulan Masya Allah, si fulan Masya Allah. Hampir di setiap majelis yang kita buat, ya, kita sebut namanya sebagai orang baik. Iya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih pantas dan lebih layak untuk kita perlakukan yang demikian. Karena nikmat dan karunia Allah sangat besar. Kemudian kita yakini bahwasanya semua apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan dari harta, kekayaan, rezeki, kebaikan, kenikmatan, ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, semakin dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan justru semakin jauh. Di antara tanda seseorang terkena istidraj adalah banyak nikmatnya tetapi sedikit sujudnya. Iya. Begitu seringnya seseorang ketika bertambah hartanya, bertambah kekayaannya, rezekinya, ya tempat-tempat yang jauh bisa disambangin, bisa sampai dia di sana. Ya, biaya tiket yang begitu mahal mudah dikeluarkan, betul enggak?
tetapi masjid di samping rumahnya berat sekali untuk didatangi. Maka ketika kita mendapati kondisi seperti itu, maka berhati-hati, perlu mawas diri, jangan sampai kita terkena istidraj. Ya, semakin banyak nikmat kita, tetapi semakin sedikit sujud kita. Kemudian di antara tanda yang lain daripada seseorang terkena istidraj adalah mudah bermaksiat namun tidak merasa bersalah. Ini, ya, seseorang melakukan kemaksiatan, ya, melanggar perintah-perintah Allah, tetapi merasa tidak melakukan kesalahan, ya, atau biasa-biasa saja. Iya. Orang-orang soleh terdahulu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat maksiat dan dosa itu seperti apa? Seperti mereka berdiri di ujung tebing yang tinggi, yang curam, ya, yang di bawahnya adalah jurang, yang mereka khawatir, takut kalau kemudian mereka tergelincir dan jatuh ke dalam jurang tersebut. Adapun manusia di akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memandang dan mereka melihat dosa dan maksiat yang mereka lakukan seperti seekor lalat yang menghinggap di ujung hidungnya, yang kemudian apa yang dia lakukan? Dia menepisnya seakan-akan tidak ada apa-apanya. Maka di antara tanda seseorang terkena istidraj, ya, dia melakukan kemaksiatan tapi merasa, ya, tidak melakukan apa-apa, biasa-biasa saja, ya, santai-santai saja. Maka berhati-hati jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda seseorang terkena istidraj adalah ketika dinasihati justru marah. Ngapain kamu nasihati saya? Urus saja diri kamu sendiri. Kan gitu. Kamu juga hidupmu masih susah, boro-boro nasihatin saya, gitu ya. Iya. Ini banyak yang terjadi jemaah yang dimuliakan Allah. Iya. Karena kita mengukur, ya, mengukur kenikmatan itu lewat apa? Materi. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda yang lain daripada seseorang terkena istidraj adalah hatinya keras dan sulit menangis karena takut kepada Allah. Pertanyaan sederhana jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, pertanyaan sederhana. Enggak usah bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dalam sebulan berapa kali kita menangis? Hah? Ya, di bulan ini misalnya, berapa kali kita menangis karena takut kepada Allah, karena takut dosa yang telah kita kerjakan, maksiat yang kita perbuat setiap harinya. Ketika kita baca Quran atau terjemahannya, kita baca tentang bagaimana siksaan penghuni neraka, nangis enggak kita? Ini hal yang sederhana jemaah yang dimuliakan Allah. Terkadang kita berpikir yang besar, yang jauh, tapi hal yang sepele. Iya. Makanya di antara doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, hafalkan ini, doa ini. Sederhana, pendek saja doanya. Ya, minta sama Allah, selalu minta sama Allah. Di antara yang kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka, ya, kita minta kepada Allah agar dijauhkan, dihindarkan dari apa? Min ainin la tadma, dari mata yang tidak bisa menangis kepadamu. Iya. Hari ini kalau ibu-ibu misalnya, ya, kalau nonton Korea, ya, ada yang sedih nangis gak? Nangis, gampang sekali nangisnya, ya kan? Ada kondisi-kondisi tertentu mudah sekali nangis. Pertanyaannya, ketika kita ingat dengan dosa kita, bagaimana nanti keadaan kita nanti di mahsyar? Kita dikumpulkan di mana? Ya. Jangan sampai, ya, dosa-dosa kita menjadi penghalang bagi kita untuk apa? Mendapatkan rahmat Allah, yang dengan rahmat Allah itu Allah masukkan ke dalam surga, sementara kita justru tidak dimasukkan ke dalam surga. Ya. Nggak usah berpuluh tahun, ya.
bulan ini atau 2 bulan atau 3 bulan terakhir, ya kan? 3 bulan terakhir, berapa kali kita menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau Allah azab kita. Takut kalau Allah siksa kita. Kita merasa takut kalau kita sudah beramal sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi tadi kita bacakan, ya. Kita menangis karena takut jangan sampai kita sudah banyak beramal tetapi ternyata di mata Allah dinilai amalan yang sia-sia, rugi. Allah tidak terima. Iya. Kita merasa takut dan khawatir, kita sudah mengatakan amantu billah wa bil yaumil akhir. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum wa ma kabi bimu'minin. Engkau tidak beriman. Dan itu disebutkan, diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Di awal-awal surah Al-Baqarah, surah kedua. Allah mengatakan apa? Wa minan nas, di antara manusia. Berarti kita termasuk tidak? Kita masuk tidak? Kita masuk di antara golongan manusia. Kata Allah, wa minan nas, di antara manusia, may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepadamu ya Allah, kami beriman kepada hari akhiratmu ya Allah. Tapi apa jawaban Allah? Apa tanggapan Allah? Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Orang-orang itu enggak beriman. Mau seperti itu? Tapi kita merasa aman-aman saja. Kita merasa aman-aman saja. Menangis tidak kita kalau kemudian kita mengaku, kemudian ya yang kita akui justru tidak mengakui kita. Sedih enggak? Sedih. Harusnya sedih. Harusnya kita menangis. Harusnya kita khawatir. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda seseorang terkena istidraj adalah hati kita keras. Jangan sampai hati kita keras sehingga sulit untuk apa? Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di antara doa yang kita minta sama Allah yang diajarkan Nabi tadi apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita baca sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Kita minta sama Allah dijauhkan, dihindarkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat yang bagaimana? Yang tidak bisa kita amalkan. Kita tahu tapi kita tidak bisa amalkan. Kita minta perlindungan dari itu. Ya. Karena orang-orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Fatihah, ya ghairil maghdubi alaihim, yang kita memohon kepada Allah agar dihindarkan, dijauhkan dari golongan orang-orang yang maghdubi alaihim, orang-orang yang Allah murkai atas mereka. Di antara ciri mereka apa? Ya'lamun wa la ya'malun. Mereka berilmu, mereka tahu, tapi tidak mengamalkan apa yang mereka ilmui dan apa yang mereka tahu. Maka kita minta sama Allah perlindungan agar dijauhkan oleh Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita lanjut. Wa min qalbin, semuanya. Wa min qalbin la yakhsha. Kita minta kepada Allah dijauhkan. Ya Allah, jauhkan hatiku dari tidak bisa khusyuk kepadamu. Berapa banyak di antara kita jamaah yang dimuliakan Allah ketika melaksanakan ibadah tidak khusyuk kepada Allah. Ketika kita takbir Allahu Akbar dalam salat kita, yang kita ingat siapa? Allah di awal. Kemudian urusan-urusan kita yang lainnya. Pikiran kita melayang ke sana kemari. Ya? Ada masalah kita selesaikan di dalam salat kita. Yang kita ingat masalah kita, yang kita ingat urusan dunia kita. Maka kita minta sama Allah, ya Allah jauhkan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Kenapa? Karena kekhusyuan adalah merupakan intisari daripada ibadah solat yang kita kerjakan. Orang-orang beriman yang beruntung di antara cirinya apa? Fi solatihim khasyi'un. Dalam solat-solat mereka khusyuk. Iya, hadir hatinya ketika solat. Paham apa yang dia baca dalam solat. Dia renungi apa yang dia ucapkan dan dia baca dalam sholatnya.
Dia belajar apa hikmah di balik setiap gerakan-gerakan salat yang kita kerjakan. Kita lanjut. Wa min ainin la tadma. Ya, kita minta juga sama Allah, ya Allah, jauhkan saya dari mata, punya mata yang tidak bisa menangis karena takut kepadamu ya Allah. Ya kan? Kita selalu minta, ya Allah, jadikan saya sebagai ahlul jannah. Betul? Kita minta sama Allah, ya Allah, jauhkan saya dari siksa nerakamu. Ya. Ya Allah, jadikan akhir hayat saya, akhir kehidupan saya husnul khatimah. Pertanyaannya, apakah yang kita minta sudah kita kemudian dekati? Lakukan? Amalan-amalan ahlul jannah, penghuni surga, sudah kita kerjakan? Atau justru amalan-amalan ahlun nar yang kita kerjakan? Kita minta akhir hayat kita, akhir kehidupan kita husnul khatimah. Pertanyaannya, selama hidup kita, apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Apakah hasan? Amalan-amalan kebaikan? Yang mana seseorang ketika terbiasa melakukan kebaikan semasa hidupnya, maka itu pula yang akan menjadi penutupnya. Itu yang akan menutup akhir hayatnya. Kalau seseorang terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, ya, amal-amal soleh semasa hidupnya, sepanjang hidupnya, maka itu yang akan menjadi penutup akhir kehidupannya. Begitu pula sebaliknya. Iya. Jadi bukan hanya sebatas doa jamaah yang dimuliakan Allah, tetapi bagaimana kebiasaan kita, bagaimana pembiasaan kita. Kemudian yang terakhir yang bisa kita sebutkan pada kesempatan hari ini, di antara tanda seseorang terkena istidraj adalah merasa aman dari adab Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan, ya, apakah penduduk suatu negeri itu merasa aman dari makar Allah, dari siksa Allah di waktu duha, di waktu pagi? Iya. Apakah penduduk suatu negeri merasa aman dari siksa Allah di waktu malam ketika mereka terlelap dengan tidurnya? Kalau saya tertidur aman-aman saja, tidak akan terjadi apa-apa. Apakah kita merasa aman dengan itu semua? Apakah kita merasa aman, penduduk suatu negeri merasa aman ketika mereka menjalankan aktivitasnya, rutinitas pekerjaannya setiap harinya, bahwasanya tidak akan ada azab yang tiba-tiba datang? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, dari siksa Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Karena kita tahu bahwasanya kita tidak bisa merasa aman, kita tidak bisa menjamin bahwasanya kita aman terus, maka kita cari keamanan kepada siapa? Kepada Allah yang memberikan nikmat aman itu. Berarti untuk kemudian bisa kita keluar daripada istidraj, tidak terkena istidraj, berarti apa? Dekati siapa? Dekati Allah. Dekati sang pemberi nikmat dan rezeki. Kemudian yang kedua, selalu melakukan muhasabah, introspeksi diri. Ya, selalu melakukan muhasabah, introspeksi diri. Karena ukuran kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan diukur daripada harta yang dia miliki, kekayaan yang ia punyai, fasilitas duniawi yang terpenuhi, pangkat dan jabatan yang ia sandang, bukan materi dunia yang dia miliki. Tapi ukuran kemuliaan, kebaikan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sejauh mana kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kita cintai? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul? Kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang sudah mau menjelang masuk bulan Rabiul Awal. Ya, bulan di mana kaum muslimin secara umum kebanyakannya apa? Menunjukkan ungkapan cintanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam.
Ya, cuma sayangi cuma 1 bulan saja. Kita berharap setiap bulannya harusnya. Kan gitu. Kita mencintai Nabi SAW. Apakah Nabi tidak bisa mendapatkan harta yang banyak? Kekayaan berlimpah? Pangkat jabatan? Wanita yang cantik? Ditawarkan semua kepada Nabi SAW. Kamu mau apa ya Muhammad? Mau harta? Kami akan kumpulkan semua hartanya orang-orang yang kaya di antara kami, kemudian kami berikan kepadamu. Kamu mau wanita? Kami akan pilihkan wanita tercantik yang ada di Quraisy untuk kemudian menjadi pasanganmu. Kamu mau pangkat dan jabatan? Kami akan tunjuk dan pilih engkau sebagai pemimpin kami, pemimpin tertinggi kami. Tapi apakah Nabi SAW menerima itu semua? Tidak. Nabi ditawarkan semua itu untuk apa? Untuk jauh dari Allah. Tinggalkan dakwahmu, tinggalkan Islam yang engkau dakwahkan. Tapi Nabi SAW tidak mau melakukan itu semua. Kenapa? Karena Nabi paham, Nabi tahu bahwasanya ukuran kemuliaan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman hati seorang itu bukan terletak pada materi tadi, bukan terletak pada harta, kekayaan, pangkat dan jabatan, dan juga wanita yang kemudian ia akan mendampingi kita. Tetapi ukuran kebahagiaan seorang hamba adalah ketika dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting buat kita ketahui dan pahami bersama, ya. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita terkecoh. Kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan, ya, nikmat sehat, nikmat kelapangan, kemudahan urusan, kelancaran pekerjaan kita, ya. Namun ketika itu semua menjadikan kita malas beribadah, berat untuk melakukan ketaatan, ya, berpikir panjang dan banyak udzur yang kita berikan untuk ikut andil, berkontribusi, berpartisipasi dalam kebaikan-kebaikan, maka berhati-hati, tanya pada diri. Jangan sampai itu tanda di antara tanda Allah berikan apa? Istidraj kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua dan jauhkan kita semua dari istidraj ini. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang semakin dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah istiqomahkan kita sampai ajal menjemput kita dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, hati yang selamat, ya, yang kemudian insyaallah kita bisa menikmati kenikmatan yang sesungguhnya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Wallahu taala ala wa alam. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita ingatkan, apa yang kita sampaikan pada kajian subuh hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mungkin ada di antara jemaah yang ingin tanya, kami persilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, kita sering tiap hari ada perbuatan atau perkataan yang dianggap dosa-dosa biasa, padahal itu adalah istidraj. Maksud saya di antaranya mungkin Ustaz hafal, mungkin kelihatannya sih ini baik, padahal istidraj itu di antaranya kira-kira apa tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Ya, tadi kita sudah sampaikan ya, insyaallah di antara tanda-tanda seseorang terkena istidraj. Walaupun sekali lagi tanda-tanda yang ada, ya, tanda-tanda yang ada ini tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur, barometer kita di dalam menjas atau menghukumi orang. Bisa dipaham ya? Iya. Bentuk istidraj ini yang pertama tentu kita berlakukan untuk diri kita dulu. Jangan sampai saya terkena istidraj nih. Kan gitu. Ya, tidak boleh kemudian serta-merta kita akan jadikan tanda-tanda ini untuk menjas, menghukumi seseorang. Misalnya tetangga kita misalnya, oh jarang ke masjid nih. Ya, jangan-jangan istidraj nih. Kan gitu. Ya, kalau kita lihat saudara kita, ada orang lain, ada saudara-saudari kita yang kemudian terindikasi tanda-tanda ini, tanda-tanda istidraj ini, apa yang kita lakukan? Satu, pertama kita berikan udzur, berhusnudzon, berbaik sangka kepada seorang muslim. Enggak boleh buruk sangka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa? Doakan saudara kita. Ini yang kadang kita lupakan. Selalu yang kita lakukan pertama kali apa? Menghukumi dia. Kita jadi hakim.
dia jarang ke masjid, oh karena ini, oh memang dia istidraj ini. Ya. Bisa dipaham ya? Jadi yang pertama husnudzon, berbaik sangka kepada saudara kita. Yang kedua apa? Doakan dia. Doakan kebaikan, doakan perlindungan dari istidraj. Kalau kemudian kita lihat ada indikasi tanda-tanda istidraj. Kemudian yang ketiga, ini yang jarang sekali kita lakukan. Pernah enggak kita komunikasi dengan saudara kita? Pernah enggak kita sampaikan? Kita ngomong sama dia, Bang, Masya Allah, hartanya makin nambah nih, kan itu. Urusannya makin lancar nih, tapi kok jarang ke masjid, Bang. Gitu. Iya. Pernah enggak kita ingatkan sebagai saudara? Bukankah Nabi SAW mengatakan hakul muslim alal muslim situn, dalam riwayat yang lain 5, dan dalam riwayatnya ada 6. Hak seorang muslim dari muslim yang lainnya apa? Di antaranya apa? Memberikan nasihat kepadanya, mengingatkannya. Iya. Jangan sampai kita cuma menjadi orang yang anania, hanya mementingkan diri kita sendiri. Enggak. Kalau kita tahu saudara kita, dan insya Allah kita tahu, insya Allah orangnya baik, menerima kebaikan, ya, menerima nasihat, sampaikan, ingatkan. Mudah-mudahan, ya, apa yang kita ingatkan, apa yang kita nasihati diterima. Kalaupun tidak, paling tidak kita sudah melepaskan hujah kita, tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, sudah mengingatkan saudara kita. Nah, kalau marah-marah, ya jangan langsung berhenti. Ya. Tugas mengingatkan, tugas menasihati tidak berhenti ketika kita mendapatkan penolakan. Bisa dipahami ya jemaah? Ya, siapa kita dibandingkan Nabi SAW? Jauh. Ya, kita buka sirah-sirah sejarah para nabi dan rasul. Nabiullah Nuh alaihi salam berdakwah berapa tahun di kaumnya? 950 tahun berdakwah loh. Ya, inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Ya, saya mendakwahi, mengajak, mengingatkan, ya, kaumku siang dan malam. Iya. Saya datangi mereka secara terang-terangan. Saya datangi mereka secara person-person, secara sembunyi-bunyi, satu-satu orang. Iya. Ketika mereka berkumpul, saya datang, saya sampaikan dakwah ini, saya ingatkan mereka. Kemudian tidak cukup sampai situ, saya datangi satu persatu. Nah itu. Dan ini dilakukan berapa lama? 950 tahun. Kita baru sekali nolak. Kayaknya memang keras kepala itu kayaknya. Ya, padahal baru sekali. Coba 2 kali, coba 3 kali. Siapa yang tahu? Ingat jamaah yang dimuliakan Allah. Hidayah yang kita usahakan namanya hidayatul irsyad. Kita cuma bisa mengikhtiarkan, menyampaikan, mengajak. Maka gunakan metode-metode dakwah, sampaikan. Kalau tidak terima dari kita mungkin lewat Pak Imam. Kan gitu. Atau mungkin lewat orang yang lebih didengar. Atau mungkin datang dalam bentuk apa, misalnya kita bawa hadiah. Ya, bingkisan misalnya. Atau apapun cara-cara yang baik dan bijak yang dengannya bisa melembutkan hatinya. Tidak boleh serta-merta kemudian sudah kayaknya memang nggak bisa terima nasihat itu. Jadi boleh jadi bukan karena tidak terima nasihat, tapi boleh jadi cara penyampaian kita yang tidak sesuai. Atau mungkin waktu kita menyampaikan nasihat tidak pas. Dia lagi sedang galau misalnya. Orang lagi galau kita nasihatin, tambah galau nggak? Tambah galau. Iya. Jadi lihat, iya, ini namanya apa? Fikih dakwah. Iya, fikih dakwah. Melihat, ya, objek dakwah kita bagaimana sih orangnya, kan gitu. Orang kaya dinasihati dengan orang, mohon maaf misalnya orang yang ya ekonomi ke bawah, kira-kira diterima nggak? Iya, jarang sekali, kan gitu. Maka kita lewat jalan apa? Orang yang minimal sederajat dengannya, gitu. Sampai orang berpendidikan kemudian dinasihati sama orang yang ya tidak berpendidikan dalam tanda kutip, diterima enggak? Belum tentu, kan gitu. Orang yang kesibukannya setiap hari bekerja dinasihati sama orang yang dilihat ya lebih banyak nganggur, kira-kira diterima enggak? Enggak diterima, belum tentu diterima. Jadi ini penting untuk diperhatikan, ya, penting untuk diperhatikan. Jadi ini poin-poin yang perlu untuk kemudian kita lakukan jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, ketika kita melihat tanda-tanda istidraj ini ada pada saudara kita, sekali lagi jangan jadi hakim. Tapi apa? Jadi pembuka pintu kebaikan. Jadi pembuka pintu kebaikan. Berbaik sangka kepada saudara kita,
doakan dia, ya, doakan dia supaya dilembutkan hatinya dengan semua nikmatnya, justru bisa semakin dekat kepada Allah. Hindarkan, jauhkan dari segala keburukan, ya, jangan sampai nikmat yang dia dapatkan justru dia semakin jauh. Ya Allah, dekatkan dia. Kemudian yang ketiga apa? Bangun komunikasi. Bangun komunikasi, ingatkan, nasihati dengan semua cara-caranya, dengan cara-cara yang baik dan bijak. Selepas itu dia masih tidak terima pun, jangan kita mengatakan, oh sudah keras hatinya. Tidak. Ya. Kita bukan Allah yang kemudian ya tahu bagaimana hatinya. Boleh jadi mungkin ya bukan sekarang, nanti minggu depan atau bulan depan atau tahun depan baru Allah berikan dia hidayah. Hidayah untuk dia mendapatkan menjalani kebaikan itu bukan di tangan kita. Ya. Hidayah yang bisa kita usahakan cuma ikhtiar, menasihati, menyampaikan, bersikap yang baik. Tapi hatinya dia dapat hidayah, dia ikut dengan kebaikan yang kita sampaikan, itu bukan di tangan kita dan kita tidak punya kemampuan itu. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Seperti itu, Pak, ya. Baik, terima kasih. Ada lagi dari ibu-ibu mungkin? Atau sudah disiapin yang di luar kayaknya, ya. Iya, kalau sudah disiapin di luar selesai semua perkara, ya. Ya, sholat aja kalau sudah ada makanan. Iya, sholat dulu atau makan dulu, Bapak Ibu? Hah? Iya, ada kaidahnya, la sholata bi hadratit tu'am. Tidak ada sholat kalau sudah ada tersaji makanan. Iya. Jadi makan dulu, selesaikan hajatnya dulu. Apalagi sholat-sholat yang mungkin waktunya masih panjang, masih ada waktu pelaksanaannya. Ya, maka makan dulu, selesaikan. Khawatirnya apa kalau sholat yang diingat apa? Makanan. Apalagi kalau misalnya imam baca agak panjang nanti, waduh, habis di belakang kayaknya makanannya ini. Ya. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Kalau ada yang bermanfaat baik, ya alhamdulillah. Kalau ada yang kurang berkenan, ya kami mohon maaf. Kalau ada yang tersinggung, alhamdulillah. Ya, iya. Kalau ada yang tersinggung, alhamdulillah. Berarti masih ada tanda kebaikan dalam hati kita. Ya, untuk kemudian bisa menjadi lebih baik lagi. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Allah karuniakan keberkahan pada harta kita, rezeki kita, keluarga kita, anak istri kita, dan seluruh aktivitas pekerjaan dan kehidupan kita. Kita doakan juga ya semoga kalau ada di antara jamaah kita, di antara keluarga jamaah kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan kesehatan. Allah angkat penyakitnya. Allah mudahkan urusan-urusannya. Yang terlilit hutang, semoga dilunasi hutangnya. Yang lagi dalam, ini paling kencang doanya kalau hutang, ya. Kalau hutang semua paling kencang aminnya biasanya. Semoga yang dalam kesulitan, ya Allah tunjukkan jalan keluar sehingga ya terbebas dari kesulitan dan Allah ganti dengan kemudahan-kemudahan. Allah karuniakan kepada kita nikmat sehat wal afiyah sampai ajal menjemput kita dan keistiqomahan dalam ketaatan dan keimanan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.